berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Haleluya, puji Tuhan. Kasih Kristus memenuhi, memelihara, menyertai kita semua sampai saat ini. Dan dengan kemurahan Tuhan kita bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk menerima, mendengar, merenungkan kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Berdaulat, terima kasih untuk kesempatan ini Engkau berikan kepada kami untuk mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus menolong kami semua umat-Mu, jemaat Susanim yang ada, dan kami akan membaca, menerima, merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, dan kita akan melihat pada ayat yang ke-16, demikian firman Allah, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Puji Tuhan. Saudara, kita menyimpulkan bahwa Alkitab ini, firman Allah ini, adalah merupakan bagian dari keseluruhan penyataan Allah untuk kehidupan orang yang percaya, kehidupan orang yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Dan ada faedahnya, ada manfaat yang sangat luar biasa di dalam keseluruhan kitab kita, Alkitab kita, firman Allah sebagai pedoman hidup kita. Dan pada kesempatan hari ini kita akan melihat beberapa faedah, beberapa fungsi dasar dan fungsi yang secara memiliki pengetahuan yang luar biasa dalam hal peningkatan pendewasaan iman, pendewasaan kerohanian daripada orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, faedah Alkitab ini, faedah firman Allah ini merupakan sebuah penyataan Allah bagi keuntungan kehidupan manusia yang percaya kepadanya, yang ada dan terikat oleh kasih-Nya di dalam Kristus Yesus. Saudara, kita lihat yang pertama adalah tentang firman Allah memberikan faedah kepada kita tentang bagaimana firman Allah mengajarkan kehidupan kita, memberikan pengajaran-pengajaran tentang seluruh kebenaran firman Allah, memberikan pengajaran-pengajaran tentang rahasia-rahasia Allah yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Dia memberikan pengajaran supaya kehidupan orang percaya dapat memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa, pengetahuan di dalam pengenalan akan Allah. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang firman Allah. Dan disinilah faedah firman Allah, Alkitab, menyatakan kepada kehidupan saudara dan saya pada saat ini, bahwa di dalam keseluruhan kitab, firman Allah ini, Alkitab ini, adalah fungsi dan faedahnya memberikan pengajaran yang benar tentang kedahsyatan Tuhan kita, tentang apa yang Dia ciptakan, tentang apa yang Dia kerjakan, ya, untuk kehidupan segala makhluk di muka bumi ini, dan segala keperluan dan kebutuhan yang
dimiliki atau yang dirindukan oleh setiap makhluk-makhluk yang hidup yang ada di muka bumi ini, dan yang teristimewa adalah bagi kehidupan orang-orang percaya. Nah, saudara, tentang mengajar. Kalau tidak diajar, maka tidak diberikan pengajaran, maka seseorang tidak akan mendapatkan dan menerima pengetahuan yang benar, menerima pengetahuan tentang segala sesuatu, sehingga orang itu harus diajar. Kita menerima pengajaran-pengajaran dari tingkat sekolah dasar sampai kepada perguruan tinggi. Kita menerima banyak hal, pengajaran-pengajaran tentang kehidupan sosial, tentang kehidupan manusia. Kita menerima pengajaran tentang geografi dan sebagainya, fisika dan sebagainya. Tetapi di dalam hal ini, saudara yang dikasih dalam peningkatan kehidupan rohani, kita diajar, diberikan pengajaran Alkitab. Nah, kembali saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah sebuah hal yang dikerjakan oleh Tuhan bagi saudara dan saya, bagi kehidupan umat manusia. Ya, kalau Tuhan tidak memprioritaskan manusia, Tuhan tidak memberikan pengajaran-pengajaran seperti apa yang tertulis di dalam Bible kita ini. Tuhan tidak memberikan petunjuk-petunjuk, Tuhan tidak memberikan arahan-arahan, Tuhan tidak memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kita kalau bukan kita prioritasnya Tuhan. Kan begitu, saudara. Nah, di dalam peningkatan pengetahuan, ilmu dan pengetahuan, Tuhan pun memprioritaskan kehidupan orang percaya, memprioritaskan umat manusia. Dia ingin supaya kita meningkat di dalam sebuah pengetahuan tentang kebenaran, keseluruhan kebenaran firman Allah, pengetahuan tentang rahasia-rahasia yang dahsyat tentang Allah itu sendiri sebagai pencipta kita, sumber hidup kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita lihat yang pertama adalah mengajar. Nah, mengajar supaya kita dapat mengenal diri dan mengenal sumber hidup kita. Kalau kita tidak diajar, kita tidak akan mengenal diri kita. Kita tidak akan mengenal sumber penghidupan kita. Kita tidak mengenal siapa pencipta kita, berasal dari mana kita, kalau kita tidak mau memberi diri untuk diajar. Itu sebabnya kehidupan orang percaya harus secara terus menerima pengajaran-pengajaran kebenaran firman Allah dalam keseluruhan kebenaran. Nah, hari-hari ini banyak pengajaran-pengajaran sesat tentang Kristus Yesus. Ya, kita sudah melihat di media sosial, ya, ada pendeta, saya tidak perlu sebutkan namanya, tapi kita sudah tahu semuanya, ya, yang tidak percaya bahwa Kristus itu setara dengan Allah, yang hanya merupakan sebagai manusia, 100% manusia, tetapi tidak memenuhi standar 1% kealahan. Nah, itu kita lihat, ini sebuah penyesatan dan kita harus tolak. Karena itu sudah sangat melenceng jauh dari kebenaran firman Allah. Anak-anak Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, jangan mau terkecoh. Ya, carilah tempat yang memberikan pengajaran yang benar tentang firman Allah. Nah, itu sebabnya, saudara, ini mohon maaf, mungkin agak menyinggung beberapa jemaat Tuhan, menyinggung beberapa orang. Tetapi ini harus disampaikan. Itu sebabnya jangan pindah-pindah gereja. Konsekuensinya ya seperti ini. Pengajaran disesatkan, ya. Pengajaran, tidak menerima pengajaran yang murni. Saudara bisa bayangkan, kalau Adam lebih dahsyat tentang hari kelahirannya daripada Kristus, sementara Kristus menebus umat manusia karena dosa yang harusnya dihukum, tetapi dia memberi diri
untuk menebus kehidupan saudara dan saya. Saudara, masih dianggap di bawah, derajatnya masih di bawah secara kemanusiaan, ya, di bawah Adam. Ini penyesatan yang sangat luar biasa. Hati-hati saudara. Nah, itu sebabnya perlu belajar lagi tentang kristologi. Ya, ilmu tentang Kristus, pengetahuan tentang Kristus Yesus dan penebusannya. Nah, jadi saudara, kalau di gereja kita ini dapat pengajaran seperti ini, dapat di mana? Dari sekolah minggu sudah diajarkan. Kemudian secara konkret, secara lengkap kita mendapat di pendidikan sekolah Alkitab. Itu sebabnya gereja kita, jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki kerinduan masuk pendidikan teologi, jangan langsung teologi, sekolah Alkitab dulu. Baru kita ini bisa. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak mudah untuk tergoncangkan. Jangan lama-lama sampai di sana ya. Nah, kita lanjut saudara. Nah, tujuan daripada mengajar ini, saudara yang dikasih Tuhan, adalah untuk memperbaiki kesalahan kita. Kemudian untuk meneguhkan keyakinan kita yang benar. Supaya keyakinan kita akan diteguhkan. Dan kemudian untuk menyatakan kebenaran-kebenaran yang baru. Ya, kebenaran baru itu secara sempurna sudah terkandung di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Harus gereja Tuhan, jemaat, harus mendalami pengetahuan tentang kristologi. Jangan mudah disesatkan, jangan mudah dibengkokkan. Ya, iman kita, hati-hati, akhir zaman muncul penyesat-penyesat yang demikian rupa. Ya, kemudian yang kedua adalah untuk menyatakan kesalahan, ya. Untuk menyatakan kesalahan. Nah, kalimat ini saudara yang dikasih Tuhan sangat bertalian dengan bekerjanya suara hati. Hati-hati saudara, ya. Dia sangat bertalian dengan bekerjanya suara hati. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau hati kita mengatakan kita mau melakukan sesuatu, hati kita mengatakan itu tidak boleh, ya tidak boleh. Tidak enak dengan hati kita, perasaan kita, jangan. Berarti firman Allah sedang bekerja untuk menyatakan kepada kita, untuk menyatakan kesalahan kalau sampai kita melakukannya. Ini masih sangat bertalian dengan yang namanya suara hati. Nah, sedang mengajar, ya, saudara yang dikasih Tuhan, bekerja bertalian dengan suara hati dan sedang mengajar kita juga bertalian dan bekerjanya dengan akal. Artinya, akal kita akan melahirkan kecerdasan. Atau di dalam bahasa agama, dalam bahasa kitab suci, kita akan melahirkan yang namanya hikmat. Ya. Hikmat. Kita perlu meminta hikmat dari Allah. Bukan hikmat dunia. Ya, bukan hikmat dunia, tetapi hikmat Allah. Jadi kita lihat bahwa selain mengajar, dia menyatakan kesalahan. Untuk apa? Untuk membangkitkan kesadaran tentang dosa dan kesalahan kita. Kalau kita sudah tahu itu dosa, kita tidak boleh melakukannya. Kalau kita sudah tahu itu ada melenceng dengan bertentangan dengan suara hati kita, maka kita tidak boleh melakukannya. Kemudian menarik kita ke depan kursi pengadilan suara hati. Dalam Roma pasal yang kedua ayat yang ke-13, dan mendorong kita kepada kejujuran. Saya tidak bacakan ayat-ayat, saya hanya menyebutkan saja ya. Dalam Roma 2 ayatnya yang ke-15. Kemudian yang ketiga di sini adalah memperbaiki kelakuan. Ya, kata firman Allah. Memperbaiki kelakuan. Nah, memang kata ini mengandung arti menegakkan kembali atau membangun kembali,
manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, memperbaiki kesalahan, memperbaiki kelakuan dan sebagainya, mengembalikan kepada semulanya menjadi manusia yang berkenan di hadapan Allah. Untuk apa? Untuk menyatakan satu-satunya dasar yang benar. Satu-satunya dasar yang benar adalah ketika kita memiliki pengetahuan tentang kristologi, Kristus Tuhan kita. Dia adalah batu karang yang teguh. Dia adalah dasar kita yang teguh. Dasar iman kita yang teguh. Nah, kemudian untuk membangun watak dan tingkah laku dari hal-hal yang baik, dari hal-hal yang benar, dan membangun rumah Allah, membangun bait Allah tanpa meruntuhkannya. Artinya kita memelihara tubuh kita ini adalah bait Allah, dan kita harus membangunnya, kita harus menjaganya supaya tidak runtuh, supaya tidak tercemar dan sebagainya. Kemudian yang berikut adalah mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, ini tidak mudah, ya, tidak mudah semudah membalikkan telapak tangan, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita minta kemampuan, kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa menjadi berkat dan membangun orang lain, ya, mendidik orang dan menasihati orang. Itu sudah bagian dari faedah pengajaran tentang firman Allah. Dan kiranya Tuhan Yesus menolong saudara dan saya. Dan puji Tuhan, haleluya, demikianlah renungan firman Allah pada saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong dan memberkati kami, jemaat Tuhan yang ada, supaya kami terjaga, kami tidak tersesat, dan kami tetap mempertahankan iman kami kepadamu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikianlah renungan kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati dan tetap sehat. Puji Tuhan. Haleluya.